Allahumma salli ala Muhammad. Mengalahkan semuanya cinta, dikalahkan oleh cintaku kepadamu ya Rasulullah. Kemudian apa yang Rasulullah sampaikan? Anta ma'a man ahbabta. Engkau kelak di yaumil kiamah akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Anta ma'a man ahbabta. Engkau akan dibangkitkan bersama orang yang engkau cintai. Atau riwayat lain, al-mar'u ma'a man ahabbah. Al-mar'u ma'a man ahabbah. Seseorang akan dibangkitkan, akan dikumpulkan di yaumil kiamah beserta orang yang ia cintai. Jadi kalau kita cinta Rasulullah, besok akan dibangkitkan bersama Rasulullah. Kalau sekarang kita mencintai pewaris-pewarisnya Rasulullah, para ulama, besok di yaumil kiamah kita akan dibangkitkan beserta ulama-ulama yang kita cintai. Kalau kita cinta kepada guru-guru kita, besok di yaumil kiamah kita akan bersama guru-guru kita. Modalnya satu, hanyalah cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa zidna rizqi wa barik bima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan bi uyunihim waj'alna wajha fi dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanal kamalin ya qayyim bil jawli mubdam lam tabalak alhamdul minna wa syarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdzi wa rizqil hikmah wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa amalan maqbulan bil laili wa nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa bihi astaghfi min kulli da'i wa nuruhu dalilul li qalbi 'inda jahli wa hayrati wa ya rabbi mati'ni bi sirri
لي به فتحان وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وساتي وصل وسلم كل يوم وليلة على به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Al-Ma'idah 92. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati'ullah, dan taatlah kepada Allah. Wa ati'ur rasulah, dan taatlah kepada Rasulullah. Wahdharu, dan berhati-hatilah kalian. Fa in tawallaitum, maka jikalau kalian menolak, tidak taat kalian, fa'lamu, maka ketahuilah oleh kalian, annama, sesungguhnya, ala rasulina, atas Rasulullah, al-balaghul mubin, hanyalah menyampaikan penjelasan. Jadi Rasulullah itu al-balaghul mubin. Rasulullah itu hanya menyampaikan petunjuk dari Allah, hanya menyampaikan saja. Yang memberi petunjuk adalah Allah. Jadi tugasnya Rasul hanya menyampaikan penjelasan, keterangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama juga pewaris-pewaris dari para rasul, para nabi, tugasnya hanyalah menyampaikan penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan dari Rasulullah. Sedangkan Rasulullah menyampaikan penjelasan-penjelasan dari Allah. Jadi kita harus taat kepada Allah. Diawali ayat ini dengan wa, dan berarti berkaitan dengan ayat
sebelumnya. Sebelumnya kita diperintahkan oleh Allah untuk menjauhi makanan atau minuman yang memabukkan. Kemudian kita harus menjauhi perjudian. Kemudian kita juga harus menjauhi berkurban kepada berhala. Kemudian kita harus menjauhi mengundi nasi. Karena keempat-empatnya itu adalah ridsun, perbuatan yang keji, perbuatan yang najis. Apanya yang najis? Hatinya. Penekanannya adalah kepada khamr dan perjudian. Penekanannya adalah khamr dan perjudian. Jadi kita harus jauhi. Sebagai orang yang beriman, kita harus menjauhi minum-minuman yang memabukkan dan juga permainan judi. Ansob, ini perbuatan syirik. Mustahil orang beriman melakukan kesyirikan. Aslam, juga perbuatan syirik. Mustahil orang yang beriman melakukan. Ini ansob dan aslam ini sebuah penekanan terhadap perbuatan kebiasaan kita yang meminum atau memakan barang-barang yang memabukkan, khamr, dan juga penegasan kepada perbuatan kelakuan kita yang senang bermain judi. Azlam, ansob, ini perbuatan yang syirik. Khamr, maisir, itu perbuatan budaya dari kaum Quraisy. Terus oleh Allah melalui Rasulullah, khamr dan maisir ini pelan-pelan dihapuskan, diharamkan. Gak boleh kita mendekati khamr, gak boleh kita mendekati maisir, karena perbuatan itu adalah ridsun, perbuatan yang keji, perbuatan yang najis. Dikisahkan zaman dahulu ada orang alim untuk memilih melakukan perbuatan dosa. Satu, membunuh. Dua, memperkosa. Tiga, minum minuman yang memabukkan atau khamr. Karena orang ini harus memilih, kalau tidak akan dibunuh. Akhirnya orang yang alim tadi memilih untuk meminum khamr. Katanya beliau, kalau membunuh ini perbuatan dosa besar. Kalau memperkosa, berzina juga perbuatan dosa besar. Akhirnya dia memilih untuk meminum khamr, untuk meminum minuman yang memabukkan. Apa yang terjadi?
setelah dia meminum khamar, meminum minuman yang memabukkan. Kalau di zaman now minum bir, minum topi miring, minum vodka, minum oplosan, bensin sama spiritus, dioplos, isi botrek, teler. Setelah mabuk, apa yang terjadi? Dia malah tambah brutal, malah memperkosa, karena sudah loss of control, sudah hilang akal sehatnya, sudah mabuk dia. Setelah memperkosa, terus terlintas di pikirannya, nanti aku akan disebarkan ini, perbuatanku ini, perbuatan bejatku ini akan disebarluaskan. Akhirnya perempuan yang diperkosa itu dibunuhnya. Jadi Homer ini bapak moyangnya kejahatan. Jangan sampai kita salah melakukan, salah memilih. Kalau nggak harus dipilih, dan harus. Kemudian apa yang terjadi setelah dia minum khamar? Dia tidak terkendalikan, pikirannya lost control. Kemudian dia memperkosa, kemudian dia membunuh yang diperkosa, takut menyebarluaskan kebejatan dirinya. Terus yang terakhir, oleh setan diweden-wedeni. Orang yang alim, awak mulu, udah memperkosa, udah membunuh orang, terus piye awakmu itu? Kalau nggak bertobat piye awakmu itu? Terus gimana aku ini? Akhirnya oleh setan diberi jalan keluar. Kalau aku ingin menolongmu, maka kamu harus menyembah aku terlebih dahulu. Akhirnya orang alim tadi menyembah setan. Setelah menyembah setan, dicabut nyawanya. Akhirnya mati dalam keadaan su'ul khotimah. Hati-hati, minum minuman keras, minum minuman yang memabukkan, perbuatan judi mendekatkan diri kita kepada kematian dalam keadaan su'ul khotimah. Kita harus berhati-hati. Makanya jauhi minum minuman keras, minum minuman yang memabukkan, perbuatan perjudian. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Kalau kata Allah suruh jauhi, jauhi. Kalau kata Rasulullah suruh jauhi, jauhi. Wahdaru, dan berhati-hatilah, waspadalah, karena tugasnya setan menggoda manusia sampai mati. Kalau perlu setan itu minta sama Allah dulu untuk menggoda manusia itu sampai yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Minta izin pada Allah untuk menggoda manusia sampai hari kiamat. Namun oleh Allah diizinkan sampai ajal menjemputnya. Makanya setan itu tatkala ada orang yang sedang bernazar, sedang sakaratul maut, setan beserta kru-krunya, iblis, semuanya datang
untuk menggelincirkan iman seseorang. Makanya hati-hati. Kalau kita taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan kita tetap waspada tatkala kita sakaratul maut, tatkala kita nazab, maka kita akan diberi pertolongan oleh Allah, dimudahkan tatkala kita sakaratul maut, diberi syafaat oleh Rasulullah, dan diwafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Makanya berhati-hati, jangan sampai kita digelincirkan oleh rayuan setan. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Wahdaru, dan tetap waspada. Jadi hati-hati dan waspada. Dimanapun kita berada, kita harus hati-hati dan waspada, ya. Fa in tawallaitum, maka jikalau ada di antara kita menolak perintah dari Allah, tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasulullah, fa in tawallaitum, maka jikalau kalian menolak ajakan dari Rasulullah, fa'lamu, maka ketahuilah oleh kalian, annama ala rasulinal balagul mubin, sesungguhnya apa yang diperintahkan kepada Rasul hanyalah al-balagul mubin. Rasulullah tugasnya hanya menyampaikan penjelasan, keterangan syariat-syariatnya Allah, makanya utusan. Jadi Rasulullah itu utusan, tugasnya menyampaikan apa? Berita gembira bahwa besok adanya surga. Menyampaikan apa? Peringatan bahwa besok adanya neraka. Basiron wa nadhiron. Laisa 'alal ladzina amanu, tidak ada atas orang-orang yang beriman, tidak ada atas orang-orang yang mempunyai iman di dalam hatinya, wa amilus solihati, dan beramal soleh, junahun, dosa, fima, di dalamnya, di dalam kehidupannya, to'imu, memakan mereka, meminum mereka terhadap barang, makanan dan minuman yang diharamkan. Idza mattaqau wa amanu wa amilus solihati, jika bertakwa dan beriman dan beramal soleh. Tsummat taqau wa amanu, kemudian bertakwa dan beriman. Tsummat taqau wa ahsanu, kemudian bertakwa dan berbuat kebaikan. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan ingat, Allah sangat cinta kepada hamba-hambanya yang berbuat kebaikan. Laisa 'alal ladzina amanu, tidak ada atas orang-orang yang beriman, tidak ada atas orang-orang yang mempunyai iman di dalam hatinya, wa amilus solihati, dan beramal soleh, junahun, dosa. Jadi tidak ada dosa, tidak berdosa orang-orang yang beriman dan beramal soleh, fima to'imu, di dalam kehidupannya dia dulunya pernah memakan, meminum
makanan atau minuman yang diharamkan. Contohnya homer, perbuatannya contohnya judi. Kalau ada orang beriman zaman now dan beramal soleh, dulunya dia suka gemar minum minuman keras, minum homer, berbuat judi, namun sudah tobat, terus dia beriman, kemudian dia membuktikan keimanannya dengan beramal soleh. Dulu perbuatannya mabuk-mabukan, judi dan lain sebagainya, laisa junahun, tidak ada dosa. Syaratnya kita harus bertakwa. Ittaqillaha haitsuma kunta. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Maka iringilah perbuatan buruk kalian dengan perbuatan baik kalian. Tamhuha, maka perbuatan baik kalian akan menutupi, akan menghapus perbuatan buruk kalian. Wal khaliqin nasa bi khuluqil hasanatin. Wal khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan berakhlaklah kalian kepada manusia dengan akhlak yang baik. Itu daunnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittaqin gimana? Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Jadi kita harus bertakwa dimanapun kita berada, dan iringilah perbuatan buruk kita dengan perbuatan baik kita, maka perbuatan baik kita akan menghapus perbuatan buruk kita. Dan berakhlaklah kita kepada sesama manusia dengan akhlak yang baik. Idza mattaqau, jika ada di antara kalian attaqau wa amanu wa amilus solihati, bertakwa kalian, beriman kalian, dan membuktikan keimanannya dengan beramal soleh. Jadi kita harus bertakwa. Syaratnya takwa itu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, taat kepada perintahnya Allah,
mengerjakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya. Itulah takwa, itulah taat. Wa amanu, dan beriman, meyakini bahwa kebenaran, kebaikan asalnya dari Allah. Ma asabaka min hasanatin fa minallah. Wa amilus solihati, dan harus membuktikan, harus mengamalkan amalan perbuatan yang soleh. Jadi takwa itu adalah kebaikan yang diberikan oleh Allah. Kita harus hujamkan, kita harus yakini dalam hati bahwa hadiah yang terbesar, kenikmatan yang terbesar adalah hadiah takwa dari Allah. Makanya kita harus beriman. Untuk membuktikan keimanan kita harus membuktikan dengan beramal soleh. Kalau Allah memerintahkan untuk menjauhi minum-minuman yang memabukkan, khamr, bir, vodka, sabu-sabu, kita harus mentaatinya. Kita harus taat kepada Allah. Itu makna dari takwa. Dan kita harus beriman kepada Allah, karena semua kebaikan asalnya dari Allah. Kita harus yakini itu. Wa amilus solihati, dan kita membuktikan keimanan kita yang terhujam di dalam dada kita dengan berbuat amal soleh, baik lisan maupun perbuatan. Kalau lisan, kita harus jaga perkataan kita dari menyakiti orang lain. Perbuatan juga kita harus bisa berbuat, berakhlak dengan akhlak yang baik. Tsumma taqaw wa amanu, kemudian bertakwalah kalian dan berimanlah kalian. Tsumma taqaw wa ahsanu, kemudian bertakwalah kalian dan beramal baiklah kalian. Jadi diulang-ulang, takwanya diulang berapa kali? 3 kali. Karena takwanya seseorang hamba itu tidak sama, berkelas, berlevel, bertingkat-tingkat. Pertama, umum. Takwanya orang yang umum, orang awam. Kedua, takwanya orang yang khusus. Ketiga, takwanya orang yang khusus khusus, sama seperti puasa. Ujung-ujungnya yang dilihat adalah hasilnya, buahnya adalah takwa. Jadi yang pertama adalah takwa, kemudian beriman, kemudian diperintahkan untuk beramal soleh. Ditekankan lagi tsumma taqaw wa amanu, ditekankan lagi ketakwaannya, disuruh tingkatkan lagi ketakwaannya. Wa amanu, dan harus betul-betul diyakini bahwa ketakwaan itu, kebaikan itu asalnya dari Allah. Kalau kita sudah meyakini
tumat takau, kita tingkatkan lagi ketakwaannya. Wa ahsanu, pastilah kita bisa berbuat baik dalam kehidupan kita. Makanya setiap Jumat tatkala khotib membacakan khutbah, pasti yang diperingatkan, yang diucapkan adalah mengajak kita kepada takwa. Ittaqullahi haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Khotbah di hari Jumat. Makanya takwanya 3 kali. Makna takwa ini adalah mengamankan, menyekat atau melindungi kita dari murka Allah. Makanya sedekah itu juga takwa. Perbuatan takwa, sedekah itu. Ittaqun naro walau bisidqit tamro. Sekatlah, lindungilah dari api neraka walau bisidqit tamro, walaupun dengan bersedekah separuh kurma. Di takwa ini tentang keyakinan dalam hati. Sedangkan yakin ada level-levelnya. Mulai dari yang pertama ilmu yakin. Yang kedua apa? Ainul yakin. Yang ketiga hakul yakin. Dan yang keempat akmalul yakin. Jadi yang pertama yakin itu adalah ilmu yakin. Kita yakin karena kita mendapatkan ilmu, mendapatkan informasi. Yang kedua ainul yakin, kita menyaksikan dengan penglihatan kita, keyakinan kita. Wa haqqul yakin, kemudian kita membenarkan atas keyakinan kita. Wa akmalul yakin, dan yang terakhir kita mengetahui manfaat, faedah, fadilah, karunia dari keyakinan kita. Itu namanya kesempurnaan keyakinan. Contohnya, tatkala ada seseorang menerangkan tentang cangar lu, ada air panas, padahal di sekitarnya dingin. Masa sih? Karena yang berbicara adalah orang yang dipercaya, akhirnya dia meyakini atas informasi yang ia terima. Kemudian diajak untuk ke cangar. Kemudian dari jauh sudah kelihatan ada asapnya keluar dari air. Ngebul asapnya. Iya ya, itu ada asapnya keluar dari air. Dia telah menyaksikan dengan mata kepalanya. Itu namanya ainul yakin. Kemudian setelah nyampe dekat, kemudian dia masuk ke dalam air kolam di cangar itu. Kemudian dia rasakan bahwa memang air cangar itu betul-betul panas. Itu namanya hakul yakin, membenarkan
bahwa air di kolam di Cangar itu memang panas. Dan yang terakhir, setelah kita tahu manfaatnya berendam di Cangar, di kolam air Cangar itu, kita tahu manfaatnya, kita tahu fadilahnya, itulah yang dinamakan akmalul yakin, kesempurnaan keyakinan. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah betul-betul mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Rasulullah sebagai contohnya, sebagai uswatun hasanah. Kita tiru Rasulullah, kita taat kepada Rasulullah. Kalau kita betul-betul cinta kepada Allah, kita harus taat kepada Rasulullah. Qul tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, tuhibbunallah, jikalau hamba-hambaku, jikalau umatmu betul-betul cinta kepada Allah, cinta kepadaku, kata Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah kanjeng Nabi Muhammad, ikutilah Rasulullah, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintainya. Kalau Allah sudah cinta, wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan memaafkan, mengampuni segala dosanya, segala kesalahannya. Wallahu ghafurur rahim. Ingat bahwa Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau kita ngaku-ngaku cinta kepada Allah, kita harus membuktikan, kita harus mengikuti apa yang Rasulullah perintahkan. Makanya kita harus taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Kalau kita taat kepada Rasulullah, maka sesungguhnya kita itu telah taat kepada Allah. Wa may yuti'ir rasulah faqad ata Allah, wa may yuti'ir rasulah faqad ata Allah. Dan barang siapa taat kepada Rasulullah, maka sungguh-sungguh ia telah taat kepada Allah. Makanya kita taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, kalau kita ingin dicintai oleh Rasulullah, kita harus taat kepada Allah, kepada Rasulullah. Pernah dikisahkan suatu saat ada sahabat menemui Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini sholatnya pas-pasan, maksudnya hanya sholat lima waktu, sholat fardu saja ya Rasulullah. Nah terus tidak ada sholat tahajud, tidak ada sholat duha, tidak ada sholat rawatib, hanya ngepas sholat lima waktu. Terus apa lagi? Saya juga puasanya juga pas-pasan, cuma puasa tak kala puasa Ramadan saja, nggak ada puasa Senin Kamis, nggak ada puasa pertengahan 13, 14, 15, nggak ada puasa sunnah-sunnah lainnya ya Rasulullah. Terus saya zakat juga ya Rasulullah, hanya
hanya 2,5 kilo zakat fitrah tok ya Rasulullah, nggak ada sodakoh ngasih makan orang, memberi orang miskin uang, beras, menyantuni anak yatim, nggak ada ya Rasulullah. Pokoknya ngepas is, sholatnya ngepas, puasanya ngepas, zakatnya juga ngepas tanpa sodakoh. Apakah ada jaminan saya masuk surga ya Allah, ya Rasulullah? Masih mikir-mikir Rasulullah itu. Tapi di dalam hati saya ada hal yang luar biasa ya Rasulullah. Apa itu? Saya sangat mencintai engkau melebihi kecintaan kepada kedua orang tua saya, kepada anak saya, kepada istri saya, mengalahkan semuanya cinta, dikalahkan oleh cintaku kepadamu ya Rasulullah. Kemudian apa yang Rasulullah sampaikan? Anta ma'a man ahbabtah. Engkau kelak di yaumil kiamah akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Anta ma'a man ahbabtah. Engkau akan dibangkitkan bersama orang yang engkau cintai. Atau riwayat lain, almar'u ma'a man ahabbah. Almar'u ma'a man ahabbah. Seseorang akan dibangkitkan, akan dikumpulkan di yaumil kiamah beserta orang yang ia cintai. Jadi kalau kita cinta Rasulullah, besok akan dibangkitkan bersama Rasulullah. Kalau sekarang kita mencintai pewaris-pewarisnya Rasulullah, para ulama, besok di yaumil kiamah kita akan dibangkitkan beserta ulama-ulama yang kita cintai. Kalau kita cinta kepada guru-guru kita, besok di yaumil kiamah kita akan bersama guru-guru kita. Modalnya satu, hanyalah cinta. Makanya kita harus bertasbih, mensucikan hati kita dari kesyirikan, menyekutukan Allah. Kita harus bertasbih, mensucikan najis-najis yang ada di dalam dada kita, najis-najis yang ada di dalam jiwa kita. Gak boleh kita membangkang, gak boleh kita durhaka kepada Allah dan kepada Rasulullah. Kita harus taat kepada Allah, kepada Rasulullah. Jaminan kita akan dimasukkan surga oleh Allah bersama Rasulullah. Jaminan kita akan dikelompokkan besok, akan dibersamakan besok dengan orang-orang yang kita cintai, dengan para ulama, dengan para wali-walinya Allah, dengan para nabi-nabinya Allah, dengan para rasul-rasulnya Allah, dikelompokkan, ditempatkan, diberi nikmat yang luar biasa, yaitu berupa surga. Umatnya Rasulullah ada jaminan. Jaminan apa? Masuk ke dalam surga bagi yang taat kepada Rasulullah. Kul, gimana dalilnya? Kul kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Terus man ya'ba ya Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Jadi syaratnya harus
taat kepada Rasulullah. Kalau ingin dimasukkan surga harus taat kepada siapa? Kepada Rasulullah. Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepada aku, kata Rasulullah, maka dia masuk surga. Siapa yang taat kepada aku, kata Rasulullah, pastinya dia sukses. Siapa yang taat kepadaku, kata Rasulullah, pastinya dia bahagia. Siapa yang taat kepadaku, kata Rasulullah, pastinya hidupnya sejahtera. Siapa yang taat kepadaku, kata Rasulullah, pasti diselamatkan dari dunia sampai akhirat. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah, bisa taat kepada Allah, bisa taat kepada Rasulullah, dengan meningkatkan ketakwaan kita, keimanan kita, membuktikan keimanan kita dengan beramal soleh, sehingga kita menjadi hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah, yang dicintai oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah dan Rasulullah sudah cinta kepada kita, maka besok di yaumil qiyamah kita akan dikumpulkan dengan yang kita cintai, yaitu bertemu, dikumpulkan dengan para solehin, para nabi, para rasul, para wali, para ulama-ulamanya Allah, para guru-guru kita yang kita cintai, dikumpulkan, ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.